Ada banyak manusia yang menyangka din Islam ini boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, tidak demikian. Ya, justru sebaliknya kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan Islam ini. Ya, sekalipun dunia mau berubah menjadi macam apapun, tapi kalau kita berpegang teguh kepada Islam, itulah ya sebab keselamatan dan kemenangan kejayaan kita kembali. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini tampaknya sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis berikut ini. Ini yang paling mengerikan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tad'a alaikum kama tad'al akalah ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayli wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wal yakdzifanna Allahu fi qulubikum al-wahna. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Seorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Nabi menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn. Seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wahn? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3745. Ya, nah jadi saudara rahimahullah, berdasarkan hadis ini, inilah realita umat Islam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala, tidak termasuk yang menyebabkan orang-orang kafir hilang rasa takut kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita belum terjangkiti penyakit kelwahan karena cinta dunia dan takut mati. Tapi yang jelas ada gurauan di sebahagian masyarakat hari ini yang sampai mengatakan bahwa situasi pandemi ini hakikatnya adalah dari Wuhan sampai ke Wuhan. Ini situasi kita sekarang ya, dari Wuhan sampai ke Wuhan. Awal mulanya Wuhan, tapi ujung akhirnya adalah membuat umat ini memiliki penyakit Wuhan ya. Baik, saudaraku rahimakumullah, maka mari kita benar-benar kunyah-kunyah ayat yang tadi sudah kita angkat, surat Ar-Rum ayat 30, di mana Allah Ta'ala menegaskan aqim wajhaka lid-dini hanifah ya. Orientasikan wajahmu full ya, penuh kepada Islam ini ya, sebab Islam inilah dinul fitrah dan tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah Ta'ala. Dzalikad dinul qayyim, itulah din yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ada banyak manusia yang menyangka din Islam ini boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, tidak demikian. Ya, justru sebaliknya kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan Islam ini. Ya, sekalipun dunia mau berubah menjadi macam apapun, tapi kalau kita berpegang teguh kepada Islam, itulah ya sebab keselamatan dan kemenangan kejayaan kita kembali ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, termasuk hadis berikut ini, silakan Ustaz Anto bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali Allah akan memberi ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4536. Ya, jadi ini hadis dari Nabi. Nabi menjamin bahwa ketika dua muslim berjumpa saling berjabat tangan, itu selama itu ya, itu rontok, itu ampunan dosa-dosanya rontok, ampunan Allah itu tercurah kepada mereka berdua. Tapi dalam kondisi dunia sekarang ini justru bersalaman itu dianggap perkara yang bermasalah, yang menimbulkan penyakit, yang menimbulkan mudarat, ya celaka dan lain sebagainya. Jadi kita dikacaukan furqan kita ya, pembedaan kita mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, itu kayak dikacaukan. Atau misalnya hadis berikutnya, silakan lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1879. Ya, hadis ini pun sekarang menjadi sulit untuk kita terapkan. Karena apa? Karena kita diwajibkan menutup muka kita. Ya, bahkan ada meme itu di
sosial media itu bunyinya ya, pakailah masker akan memperpanjang umurmu. La haula wala quwwata illa billah. Padahal hadisnya jelas, yang memperpanjang umur apa? Silaturahim. Ya, termasuk silaturahim itu adalah berbagi senyum. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita memang benar-benar harus kembali kepada al-Islam dalam artian ya, kita tidak memiliki rasa enggan ya, apalagi rasa takut ya untuk menjalankan al-Islam ini, karena sesungguhnya al-Islam membawa kepada kebaikan ya. Dan kadang saya juga renungkan ya, heran kenapa di tempat-tempat tertentu sepertinya jaga jarak itu tidak terlalu disiplin, tapi kenapa mesti di masjid itu disiplin sekali? Heran kali saya. Padahal masjid itu satu-satunya tempat di muka bumi hari ini yang orang datang ke situ itu dengan niat beribadah, yang berarti apa? Sudah berwudu, membersihkan diri. Nggak ada yang pakai alas kaki di masjid itu. Ya, tempat terbersih ini. Ya, tapi kenapa kok tempat ini begitu kencang diberlakukannya penjarakan itu? Ya. Nah, di dalam buku Sistem Dajjal karya Ahmad Thompson ada beberapa kutipan yang bisa kita ambil, padahal buku ini ditulis tahun 1970-an tetapi relevan sekali. Di halaman yang ke-11 itu disebutkan dalam 100 tahun terakhir telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di muka bumi. Pengelompokan sosial yang biasa berlaku di seluruh dunia, yaitu masyarakat berpola pedesaan yang terbentuk dari keluarga-keluarga yang saling mengenal dan saling membantu, baik di antara warganya maupun antar pedesaan, kini dengan pesatnya telah terkikis dan kehilangan sifatnya. Kini di kota-kota besar setiap insan semakin terkucil dari jati dirinya, dari manusia di sekitarnya, dan dari pengenalan kepada Allah. Mereka sekedar menjadi sebuah roda gigi yang sibuk dalam proses produsen konsumen, yang apabila tidak sedang bekerja atau tidur, mereka hampir selalu terjebak dalam pencapaian fata morgana pemuasan diri yang kekanak-kanakan dan tidak ada habis-habisnya. Ini menjamin bahwa manusia tidak akan punya banyak waktu untuk merenung dan bercermin tentang dari mana dan akan kemana hidup dia. Juga tidak ada waktu untuk mencoba membebaskan diri dari jeratan rutinitas kehidupan yang membelitnya. Walaupun ukuran pengelompokan sosial yang ada sekarang sebesar masyarakat pedesaan, transaksi sosial antar warganya sudah tidak sehangat dan seerat dahulu, kini semakin kurang waktu untuk saling bertemu dan semakin banyak waktu tersita televisi. Semakin sedikit waktu untuk bekerja bersama dan semakin banyak waktu untuk bekerja sendirian. Bagi mereka yang dilahirkan dalam keadaan seperti ini, perubahan sosial ini tidak begitu kentara, seolah-olah semua berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana digambarkan dalam film THX 1138, ya, ini film lama ya, tahun 70-an, yang intinya di masa itu saja Ahmad Thompson sudah merasakan bahwa tatanan dunia ini akan mengarahkan manusia menjadi inhuman, ya, menjadi tidak manusiawi. Ya, termasuk jaga jarak ini kan tidak manusiawi, ini tidak manusiawi. Manusia itu makhluk sosial, dan makhluk sosial itu maknanya apa? Mereka suka berinteraksi. Mereka suka kalau bertemu itu mengungkapkan rasa kasih sayang satu sama lain dengan berjabat tangan, bahkan berpelukan, bercengkrama dan lain sebagainya. Itu normalnya manusia demikian. Tapi kita sekarang seolah-olah ingin dijadikan seperti robot-robot yang diharuskan menjaga jarak satu sama lain, bahkan di dalam rumah sendiri. Dan memang ada manusia-manusia hari ini yang sedemikian ingin disiplinnya dengan aturan yang diberlakukan oleh sistem ini, sampai-sampai di rumah pun mereka di kamarnya masing-masing saja. Ya, bahkan suami istri punya kamar masing-masing lagi. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat buat kita bersama, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dipelihara ketakwaan kita, sehingga terpelihara pula furqan kita, kemampuan kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan kacamata Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan kacamata pihak-pihak yang hakikatnya hanya sebatas dunia pertimbangannya, dan seringkali bahkan ada maksud-maksud bisnis di belakangnya atau maksud-maksud jahat memurtadkan orang-orang beriman. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin.